lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di hari yang spesial ini Bapak Ibu Saudara, hari Jumat Agung, kita boleh memperingati kematian Tuhan kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan, memberikan kebenaran syukur yang terbaik bagi Tuhan kita. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini.
Kalau kami boleh melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan dan kembali pada hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan di hari yang spesial ini. Kami merenungkan dan memperingati kematian-Mu Kristus yang telah mati berkorban bagi setiap kami. Engkau rela menyerahkan hidupnya bagi kami. Engkau merelakan segala-galanya bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Karena kasih-Mu yang besar, sehingga setiap kami boleh memperoleh hidup yang kekal, kami tidak binasa. Tapi kami dapat janji Tuhan yang luar biasa. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami bisa terkoneksi dengan Tuhan, berhubung dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami percaya oleh kuasa dari Yesus, Engkau sudah melayakkan setiap kami semua. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami pulang tidak akan sia-sia, tapi kami membawa sukacita berkat dan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami ada bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Urapi kami semua hamba-Mu yang melayani, urapi sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya pada hari ini, hari yang luar biasa di mana Tuhan telah mati bagi setiap kami. Dan kami merenungkan bahwa karya Tuhan sungguh sangat dahsyat buat hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja lokal kami, Berdikari Kapuk dan EFSC Vetara, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Segala rencana program yang ada kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Buat para pemimpin kami, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kebaikan, kekuatan daripada Tuhan. Pewahyuan yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Boleh hamba-Mu boleh menjadi berkat. Boleh menjadi terang dimanapun hamba-Mu berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan buat sidang jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari apapun pergumulan, sakit penyakit yang mereka alami, tapi kami percaya oleh kuasa dari Yesus, kami dimampukan, kami dipulihkan, dan kami disembuhkan, dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam tiap hari kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kita pengembalaan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, yang ambil bagian di dalam pelayanan di setiap ibadah-ibadah yang ada. Kami juga menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Satukan visi misi kami agar kami sama-sama bekerja di ladang-Mu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini, sehingga banyak-banyak jiwa dimenangkan oleh karena nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa buat Indonesia dimanapun kami ada. Tuhan tempatkan kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Roh Allah tercurah bagi Indonesia, belas kasihan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Kami percaya di dalam nama Yesus Indonesia akan pulih dari segala macam problema. Apapun masalah yang terjadi bagi bangsa ini Tuhan, kami percaya hati-Mu ada di Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, para pemerintahan yang ada, pemimpin kami yang ada, Bapak Presiden Prabowo Gibran, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Para jajaran menterinya juga kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Oh Bapak, kami juga menyerahkan segala para MPR, DPR yang mengambil bagian dalam aspirasi rakyat, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. TNI Polri juga menyerahkan di dalam tangan kami. Kami percaya akan terjadi perubahan atas Indonesia. Indonesia akan pulihkan dan nama Tuhan senantiasa ada di Indonesia Tuhan. Sekali lagi menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Dan kami siap hari ini Tuhan, kami memberikan hidup kami, hati kami bawa korban pujian kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap dan kami buka ibadah Jumat Agung ini. Haleluya, siap memuji Tuhan bersama saya, katakan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Saudara. Haleluya. Terima kasih. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya,
duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Di Kalvari. Yesus mati bagi setiap kita. Dia memberikan hidupnya. Dia memberikan nyawanya. Pada saat ini, mari setiap kita jemaat Tuhan, kita mau datang pada salib itu. Salib yang menyelamatkan setiap kita. Salib yang menebus setiap kita. Mari datang kepada Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari ingat kebaikan Tuhan. Ingat karya salibnya bagi setiap kita. Bersama-sama nyanyikan pujian ini, saudara. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Oh, sepotong kayu kasar,
dasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati, dan ku datang pada salib itu, dan ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosaku. Datang pada salib itu. Mari ingat dan kenang cintanya yang besar. Ku kenangkan cinta Tuhan, dan kami tersungkur. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Kami sungguh berterima kasih buat salib-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang sungguh dahsyat bagi setiap kami. Mari saya mengundang setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama ingat kasih-Nya yang sungguh dahsyat. Oh Yesus, kami bersyukur berkat salib-Nya yang teramat mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari serukan salib-Nya yang mulia. Haleluya. Salib-Nya, salib-Nya teramat mulia. Dosaku dihapus oleh darah. Lebih sungguh lagi katakan, sebab karena salib-Mu yang mulia Tuhan, amin. Salib-Nya teramat mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah. Mari setiap umat tebusannya serukan salib-Nya, 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 amin. Teramat mulia. Mari bersyukur, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari jemaat Tuhan yang katakan, teramat mulia. Kami bersyukur buat salib-Mu Tuhan. Dosaku oleh darah Yesus. Mari bersyukur bersama-sama buat karya salib-Nya. Katakan, salib-Nya, salib-Nya, salib-Nya teramat mulia. Dosaku dihapuskan
salib-Mu, karena darah-Mu, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami yang gak layak terima segala yang Kau berikan, pengorbanan-Mu Tuhan. Tetapi hari ini Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sukacitaku penuh, amin, berbagimu, karena kami tahu Tuhan, kami telah ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih. Ku menyanyi bagimu Tuhan, nyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan. Sama-sama katakan, darah-Mu, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan. Terima kasih Tuhan, ku dijadikan baru. Kita mau nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku menyanyi bagimu, ku memuji. Yes Lord, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Katakan, darah-Mu, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu, bebaskan setiap kami. Oh, amin. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Oh, darah-Mu, sucikan Yesus. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru karena darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Mari jemaat Tuhan katakan, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, menyucikan, membebaskan, mengubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus, ubah. Oh, lebih lagi katakan, darah-Mu Yesus, sucikan, sucikan. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan
darah-Mu sucikan setiap kami, ubahkan setiap kami. Haleluya. Oh, terima kasih. Boleh Bapak Ibu Saudara naikkan syukur kita bagi Dia. Terima kasih Yesus. Oh, darah-Mu melayakan setiap kami. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Darah-Mu mengubah hidup kami boleh menjadi baru di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami percaya di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh terhubung dengan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bawa korban syukur yang terbaik bagi Dia. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih, karena pengorbanan. Makasih Tuhan, karena karya salib-Mu hari ini, kami terus mengingat betapa dahsyat Kau Tuhan. Kau rela berkorban bagi setiap kami. Kau rela dihancurkan, disiksa bagi kami. Oleh kuasa dari Yesus, Kau menebus setiap dosa kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau menukar nyawa-Mu bagi kami. Dan hari ini kami boleh beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita terus menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Oh, makasih. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau menebus setiap kami. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah Kau tebus setiap kami. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Tuhan, Dia menukar hidup kita. Seharusnya kita yang binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya. Amin. Akulah anak-Mu. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dengan darah-Mu Tuhan, Dia menebus setiap kita Bapak Saudara. Tanpa memandang setiap kita, Kau berharga di mata Tuhan. Kau tukar hidup, kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak. Oh Yesus, kami berseru pada hari ini Tuhan, sebab nama itu segala-galanya bagi kami. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari kita panggil, serukan nama Yesus. Kami berseru Tuhan pada hari ini, sebab Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang dahsyat. Ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
panggil Kau Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih buat salib-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kau layak kami tinggikan. Kau layak kami muliakan di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama undang Bapak Ibu Saudara kita semua-semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Dan kita panggil nama Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Katakan Yesus, Yesus. Kami berseru, ku panggil namamu. Inilah hidup kami Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Mari kita angkat tangan kita Bapak Saudara, katakan Yesus. Ku panggil pengabdianku. Amin. Ya Yesus. Oh Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan yang telah membayar lunas segala harga yang mahal bagi penebusan kami. Kami sekarang disebut anak-anak Tuhan dan bisa memanggil-Mu Bapa. Hari ini Bapa berbicaralah. Biarlah melalui firman hari ini kami bertambah-tambah dalam kekaguman akan Engkau. Kami makin sadar Tuhan betapa semua yang baik dalam hidup kami adalah berawal dari karya salib-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Salam sekiri kanannya katakan selamat merayakan Jumat Agung. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari di jemaat yang luar biasa ini. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kita tadi telah dibawa dari awal sampai sekarang. Goalnya cuma satu, yaitu kita mengenang kembali pengorbanan Kristus yang telah mengawali segala yang baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kalau enggak ada salib Kristus, kita enggak punya arah.
Kita masih sibuk dengan dosanya kita. Dan kita nggak akan punya keyakinan dan pengharapan. Kenapa? Karena kita masih berseteru dengan Allah. Dan hari ini saya mau sharing tentang it is finished. Temanya adalah it is finished seperti yang ditulis di situ saudara, yaitu sudah selesai. Sama-sama katakan dengan saya, sudah selesai saudara. Sudah selesai adalah salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib. Saya dibantu oleh PowerPoint saya, next. Nah saudara, kenapa kita merayakan Jumat Agung? Dan bahkan di gereja-gereja karismatik, sama seperti gereja kami juga, kita merayakan setiap bulan ada perjamuan kudus. Amin saudara, untuk merenung, untuk mengenang tubuh dan darah Kristus. Karena memang disitulah acuan, dari situ kita tahu mengarahkan seluruh hidup. Suatu kali ada seorang anak di keramaian kota London Utara saudara. Ditayangkan PPT saya. Oke, ada seorang anak di London Utara saudara yang tersesat di perkotaan itu akibat ramainya perkotaan itu. Dia terhilang dari orang tuanya, dia tersesat di perkotaan. Lalu dia udah malam dan dia nggak tahu jalan pulang. Dia duduk di depan rumah-rumah orang London saat itu saudara. Biasanya kalau rumah orang London tuh nggak ada halamannya. Kalau di perkotaan saudara jadi ada tangga-tangga langsung trotoar jalanan kayak gitu saudara ya. Dia duduk di depan tangga itu dan dia menangis, nggak tahu jalan pulang. Ada seorang polisi yang baik yang lewat di depannya dan berkata, "Nak, kamu kenapa menangis? Aku tersesat." Dia bilang gitu. "Aku nggak tahu jalan pulang." Lalu si polisi coba tanya, "Ingat alamat rumahmu nggak?" Dia nggak tahu alamat rumahnya, maklum anak kecil. Dia nggak tahu alamat rumahnya. Kamu nggak tahu kira-kira kotanya, atau mungkin papamu orang terkenal dan yang lain, ternyata nggak dikenal sama polisinya. Pokoknya nggak ada jalan pulang. Lalu tiba-tiba polisi ngelihat di perkotaan itu ada sebuah salib yang menjulang tinggi, sebuah gereja. Salib. Lalu sang polisi punya ide, dia bertanya sama si anak, "Kamu lihat salib itu? Di mana rumahmu?" Kalau dari salib itu, dengan sederhana si anak yang kecil yang tidak tahu apa-apa itu, tidak tahu banyak tentang alamat, tidak tahu bagaimana jalan pulang. Dia bilang gini, "Sir, take me to the cross. From there, I will find my way back home." Dia bilang, "Pak, bawa saya ke salib itu. Dari salib itu, aku tahu di mana rumahku." Saudara, saya percaya saat ini nggak tahu saudara datang dalam keadaan apa sepanjang tahun ini dari Jumat Agung yang lalu, peringatan Jumat yang Agung yang lalu, penebusan dosa. Mungkin kita babak belur, mungkin kita tersesat, mungkin kita hilang arah. Kita nggak tahu jalan pulang. Kalau saudara bingung dari mana lagi saya mulai. Bagaimana saya mulai kembali iman saya udah banyak banget ngecewain Tuhan. Saya udah banyak banget kesalahan. Saya udah sebanyak banget salah jalan. Saya udah tersesat jauh banget di ibadah kali ini. Saya mau katakan buat saudara di perayaan Jumat Agung ini. Saudara harus punya hati yang sama kayak anak kecil itu. Bawa aku ke salib itu, dari situ aku tahu jalan pulang. Amin saudara. Dari salib itu. Kalau saudara nggak tahu mulai dari mana hidup ini. Hidup udah berantakan banget, udah kacau banget, udah pecah banget, udah gak ada lagi harapan. Saya katakan masih ada harapan selama engkau bisa sampai kepada salib Kristus. Dari salib Kristus. Next. Nah di salib Kristus saudara, mari kita baca sama-sama Yohanes 19 ayat yang ke-30. 1, 2, 3 saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa saudara? Sudah selesai. Sama-sama katakan saya, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Salah satu kata perkataan terakhir Yesus sebelum dia mati adalah sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Saudara, kita harus berhati-hati sebagai orang Kristen narasinya mulutnya. Kita berkata bahwa Yesus dibunuh oleh orang Romawi. No, Yesus gak dibunuh. Jadi hati-hati ini ngomongannya nih. Karena itu berbeda banget. Kan orang bilang, loh kok Tuhan bisa dibunuh? Yesus tidak dibunuh. Alkitab kita dengan jelas berkata, ayat tadi dikatakan seperti berikut. Dan ia menyerahkan nyawanya. Yesus gak dibunuh, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah.
Gak ada seorang pun yang bisa ngambil nyawa Yesus. Gak ada. Dia menyerahkan dengan sukarela nyawanya. Setelah apa? Setelah tuntas pekerjaannya. Sudah selesai. Sudah selesai di sini, kalau kita baca sudah selesai, it is finished, itu bukan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia sudah selesai itu katanya seolah-olah artinya adalah akhirnya kelar. Gitu kan saudara ya? Seolah-olah kayak gitu, sudah selesai, akhirnya kelar, akhirnya selesai juga. Enggak gitu artinya. Arti it is finished, sudah selesai ini, terjemahan Indonesia memang sudah selesai. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah tetelestai. Sama-sama katakan saya tetelestai saudara. Wah udah pintar bahasa Ibrani semuanya. Hebat nih Bapak Gembala. Tetelestai. Tetelestai artinya apa? Tetelestai itu sama seperti cap pada zaman dulu. Yang artinya saudara kalau saudara baca kwitansi, bawa kwitansi pembayaran. Harus dicap dulu tetelestai tulisannya artinya lunas. Jadi kata sudah selesai bukan lagi akhirnya kelar juga nih penderitaan. Enggak gitu artinya. Arti sudah selesai artinya lunas. Paid in full. Tuntas. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan betapa berharganya saudara. Kok bisa Pak? Apa hubungannya sudah lunas artinya berharga? Gini saudara. Kalau saudara masih bingung seberapa berharga aku. Perhatikan. Siapa yang pedagang di sini? Lambaikan tangannya. Ada yang pedagang? Banyak mewakili ya. Tapi gak mau ngaku gitu. Oke saudara. Kalau pedagang orang jual beli tahu. Tawar menawar harga hanya terjadi sebelum pembayaran. Setuju gak? Masa udah dibayar baru tawar? Bener gak? Tawar menawar harga hanya terjadi sebelum pembayaran atau pelunasan. Nah Yesus sudah memberikan harga yang begitu mahal. Darah anak domba. Darahnya sendiri, seluruh kehidupannya, seluruh harta sorgawi, bahkan seluruh kekayaan keindahan sorgawi katanya tidak ada apa-apanya. Seluruh harta dunia gak ada apa-apanya dibanding berharganya, dibanding harga dari seorang putra Allah. Amin saudara, yaitu Yesus Kristus. Lalu dia serahkan, artinya dia bayar. Dia bayar, begitu dia bayar dan dia katakan lunas. Kalau udah dibayar, kalau udah lunas, nggak ada lagi tawar-menawar harga. Nggak ada lagi pertanyaan tentang harga. Masa udah lunas baru tanya harga? Amin saudara? Artinya dia udah bilang gini, stop. Begitu dia katakan lunas. Kwitansinya udah dibayar. Artinya nggak ada keraguan lagi. Engkau nggak boleh bertanya lagi betapa berharganya engkau. Engkau sangat berharga. Engkau sangat mulia. Engkau benar-benar dihargai Allah luar biasa. Bahkan jauh lebih dari harga putranya sendiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nggak ada lagi pertanyaan. Kalau masih nanya-nanya, aku berharga, udah lunas. Kalau Yesus belum mati boleh kau tanya. Karena belum dibayar. Tapi begitu sudah dibayar, hanya orang bodoh yang masih nanya harga lagi. Udah lunas. Amin saudara. Next. Sehingga dalam pengorbanan Kristus telah lunas, darah Yesus itu menjadi harga penuh. Tetelestai, lunas artinya harganya penuh. Enggak ditawar-tawar saudara. Harga penuh yang dibayarkan melalui salib Kristus. Kalau saudara baca pernah nonton di apa namanya yang baru-baru ini The Last Supper, benar saudara ya? Saudara tahu bahwa saudara gitu mahal harga darah putra Allah yang menebus menggantikan saudara. Tetapi saat itu harga Yesus tahu nggak cuma dihargai berapa? 30 keping. Kalau saudara baca di perjanjian lama, 30 keping itu kecil banget, itu hanya sekedar untuk membayar harga seorang budak. Jadi Yesus dihargai manusia cuman seharga budak saudara. Hanya seharga budak. Tetapi balasannya yang dia berikan kepada kita adalah seharga seisi dunia pun gak sanggup membayarnya saudara. Yaitu darah putra Allah. Jadi dia telah bayar lunas. Tetelestai adalah satu kalimat yang luar biasa. Sudah selesai, lunas.
Coba bawa pulang nanti saudara, saudara selesaikan semuanya. Coba bayangkan pikiran itu. Setiap kali engkau berkata, saudara apakah aku berharga? Tuhan katakan udah lunas. Setelah saudara tanya, apakah masalahku ini bisa beres? Saudara, Tuhan katakan udah beres, udah selesai, udah lunas. Kalau saudara katakan, apakah masih ada mujizat bagi? Udah dibeli juga. Kalau saudara tanyakan, masih adakah kesembuhan? Udah dibayar juga, lunas saudara. Di atas kayu salib. Next. Apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib? Apa saja yang terjadi? Yang pertama terjadi yang namanya pertukaran atau substitution. Sama-sama katakan saya pertukaran saudara. Yesaya 53 ayat 6 bilang gini, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan siapa? Bukan kejahatannya, kejahatan kita sekalian. Pertukaran. Istilahnya lu yang jahat, dia yang mati. Amin. Ya, dia telah ditimpakan. Kita semua udah sesat, nggak tahu jalan pulang. Masing-masing kita ngambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Itu pertukaran. Saudara kalau mau tahu saudara seberapa berharga engkau sekarang. Engkau sekarang seberharga anak Allah itu saudara. Terjadi pertukaran. Dia yang kaya, dia punya semuanya. Saudara tahu emas yang saudara simpan-simpan itu. Di sana itu jadi debu di jalanan, benar gak saudara? Gak ada artinya. Saudara, bayangkan dia yang kaya jadi miskin supaya yang kita yang miskin jadi kaya. Pertukaran. Dia yang sehat dan kuat. Saudara gak pernah baca di Alkitab dan Yesus pun sakit. Gak ada saudara. Dia menjadi meninggung bilur-bilur penyakit saudara. Bilur-bilur rasa sakit di seluruh tubuhnya. Supaya kita yang sakit oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Dia yang disambut di sorga. Kalau saudara baca kitab Wahyu, begitu dia masuk, semua malaikat saudara sujud menyembah. Gak sanggup ngelihat kemuliaannya. Tua-tua melemparkan mahkota saudara, begitu berharganya. Begitu disambutnya dia. Dia disambut di sorga, ditolak di bumi. Supaya kita yang tertolak di bumi disambut di sorga. Dia yang anak, jadi pemberontak, cuman jadi budak, dibayar 30 keping supaya kita yang diperbudak oleh dosa saudara dijadikan anak di sorga saudara. Wow, pertukaran, begitu indah. Next, bukan hanya pertukaran, kita mendapatkan yang namanya penebusan atau redemption. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan seperti berikut saudara. Oh saudara, ini pertukaran. Kutuk diubah jadi berkat, penyakit menjadi kesembuhan, kemiskinan jadi kekayaan, kematian menjadi hidup kekal, penolakan menjadi diterima tanpa syarat. Pertukaran. Di salib itu ada pertukaran. Jadi kalau engkau lihat, kalau engkau datang kepada Bapa, jangan bilang lagi aku cacing. Yang tak berarti di hadapanmu. Tuhan katakan, ya sia-sia darah Yesus kemarin nebus lu bro. Kau berharga. Mahal. Amin saudara. Jadi katakan, lebih baik daripada ngeluh-ngeluh. Aku cacing di hadapanmu. Singkirkan kalimat itu. Katakan, Tuhan terima kasih atas karyamu di atas kayu salib. Yang telah menjadikan aku berharga. Amin saudara. Jangan ingat cacing lagi, you're not cacing. Engkau bukan debu, engkau berharga. Coba lihat kiri kanannya saudara. Ya gantengnya mungkin belum maksimal. Cantiknya mungkin baru separuh saudara. Mungkin baru jam 7. Gak bisa cetar kan saudara ya, blow-nya saudara ya. Mungkin tadi malam lupa skincare sehingga kurang glowing hari ini. Tapi bilang kiri kanannya katakan kamu berharga. Amin saudara. Amin, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Next. Setelah pertukaran, dia berikan yang namanya penebusan atau redemption. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Engkau telah ditebus. Enggak kayak Shopee. Minta maaf nih, kalau masuk ini tolong di-cut ya. Kalau masuk. Enggak kayak Shopee tebus murah kayak Alfamart, Indomaret tebus murah. Engkau enggak tebus murah, tebus mahal. Amin. Coba lihat kiri kanannya bilang tebus mahal, bilang gitu saudara. Lebih daripada shampoo di Alfamart. Kalau tebus murah itu cuma susu SKM, benar gak saudara ya? Enggak, kamu tebus mahal, darah Yesus yang menebus kamu.
Amin saudara. Next yang ketiga, bukan hanya telah ditebus saudara. Kita didamaikan, mendapatkan perdamaian, reconciliation saudara. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa lalu, pada masa kesabarannya. Jadi sebenarnya saudara, Yesus itu memperdamaikan engkau dengan Bapa. Istilahnya gini, ngelihat dosamu, Tuhan itu gemes. Benar gak saudara? Kayak mie gemes, tau saudara, mie gemes pengen diremek, benar saudara ya? Gemes Tuhan lihat kita, lihat dosanya. Tetapi saudara, tangan Tuhan yang maha besar itu gak meremuk engkau kayak mie gemes saudara. Apa yang dilakukannya? Yesus memperdamaikan. Yesus berdiri di antara kita dengan Bapa sehingga waktu Bapa melihat kita, yang dia lihat hanya kekudusan Yesus. Perdamaian. Wow, kita udah damai sekarang. Next. Udah damai, jadi jangan sampai kita gak ngerasa damai. Kalau engkau gak merasa diperdamaikan, maka apa yang terjadi? Engkau akan hidup dalam peperangan terus menerus. Engkau akan ngerasa semuanya, engkau akan mengabaikan value. Contoh nih saudara, ada ini kalau saudara baca di detik.com saudara, tiap kali 17 Agustus biasanya keluar berita ini. Saudara, ada Hiro Onoda saudara. Saudara tahu Hiro Onoda? Hiro Onoda adalah orang Jepang. Orang Jepang ini saudara, dia waktu Perang Dunia Kedua dia diutus oleh Kekaisaran Jepang untuk daerah jajahannya di Filipina. Peranglah dia namanya di Kepulauan Lubang dekat Pulau Luzon saudara di Filipina. Oh gerilya dia, jago banget gerilya. Hiro Onoda ini saudara. Dan tahu gak apa yang terjadi? Singkat cerita, selesailah Perang Dunia. Jepang bilang oke, kita menyerah. Lalu dia katakan kita akan mulai hidup yang baru setelah dibom Nagasaki dan Hiroshima. Saudara tahu ya cerita itu. Lalu mereka akan mulai kehidupan yang baru. Memulai melupakan masa lalu, kehancuran masa lalu, peperangan masa lalu. Dan mulai kehidupan yang baru. Lalu akhirnya disebarkanlah waktu selesai perang. Pesawat-pesawat Jepang menurunkan selebaran yang tulisannya bahwa perang telah selesai. Dia yang bergerilya di hutan-hutan dapat selebaran itu gak terima. Dia kira bahwa itu cuma trik musuh. Karena dia begitu hebat sembunyinya. Musuh pengen memancing dia keluar. Dia kira seperti itu saudara. Wah ini gak benar. Dan tahu gak saudara, dia berada di situ saudara. Dia sembunyi, merasa perang belum selesai. Dia ngerasa belum damai saudara. Dan tahu gak apa yang terjadi saudara? Berapa lama dia di situ? Sekitar 29 tahun. 29 tahun setelah Perang Dunia selesai, dia masih gerilya saudara. Dan karena dia ngerasa ini masih perang, dia ngerasa gak salah. Kalau seandainya, kalau dalam hukum perang, gak salah kalau bunuh orang. Dia membunuh banyak banget orang Filipina yang mendekati hutan tempat dia sembunyi. Nah, namanya perang, boleh bunuh orang. Dia kalahkan prinsip, padahal Jepang adalah salah satu negara yang paling punya prinsip di dunia. Amin saudara ya. Lebih baik bunuh diri sendiri daripada bunuh orang, harak kiri. Amin saudara ya. Tetapi dia abaikan semua prinsip itu. Kenapa? Karena lagi perang. Lalu karena sekali-kali dia tiap hari cuma makan kelapa dan pisang katanya dari hutan itu. Dan kalau dia pengen makan daging, dia akan pergi ke perkampungan masyarakat. Dia curi lembu, lalu abis itu dia potong, dia makan. Karena dia ngerasa masih perang, maka apa yang terjadi saudara? Dia ngerasa ya gak apa-apa, curi-curi sedikit gak apa-apa. Singkat cerita gak ada yang bisa dia meresahkan, sangat meresahkan warga Filipina di sekitar situ. Dan akhirnya kaptennya sendiri, bosnya sendiri yang datang untuk menjemput dia saudara. Menjemput dia, baru dia percaya perang udah selesai. Dia serahkan samurainya saudara dan dia mulai hidup yang baru. Saudara lihat betapa mengerikannya hidup kalau kau gak sadar bahwa engkau telah diperdamaikan. Hidupmu rasa perang terus. Ada yang masih ngerasa Tuhan itu seperti itu. Perdamaiannya itu seperti cair banget. Seolah-olah kalau kayak gini, ya Tuhan sih telah angkat aku jadi anak. Tapi kalau aku dosa dikit aku kena kutuk. Kalau aku gak saat teduh hari ini, naik gojeknya aku keserempet becak. Kalau aku nanti lupa bayar perpuluhan, nanti pasti akan ada kutuk belalang pelahap memenuhi rumahku, memakan gentengku. Saudara, engkau hidup di dalam di dalam peperangan berarti. Tuhan udah gak nganggap kamu seterunya lagi. Kamu anaknya. Kamu telah diperdamaikan oleh darah Kristus. Dosamu
tidak membuat Tuhan meninggalkan engkau. Tapi dosamu membuat engkau meninggalkan Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan engkau karena kalau engkau gak setia kata Tuhan, Tuhan tetap setia. Tapi engkau yang lari jauh. Gak ada istilahnya, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Emang banget saudara, emang magnet, kutub utara selatan. Amin saudara, kita lanjutkan next. Nah ini yang terjadi. Melalui salib yang ajaib, setiap orang percaya mendapatkan segala berkat rohani dari Allah. Kitab Efesus catat gini saudara, apa aja berkat rohaninya di samping yang lain saudara. Yang terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani. Lewat karyanya di atas kayu salib kita diberkati. Sama-sama katakan saya diberkati saudara. Engkau berhak dapat segala berkat itu. Apa aja berkatnya? Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Next. Dikatakan berkat yang pertama. Next. Berkat yang pertama adalah sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yang pertama saudara, berkat pertama adalah kamu diangkat jadi anak. Bilang kiri kanan, jelek-jelek anak Tuhan loh, bilang gitu saudara ya. Amin saudara. Waduh, jelek-jelek anak Tuhan. Saudara tahu yang di India gitu saudara, yang satu anak orang paling kaya di India yang gendutnya minta ampun itu. Saudara gak peduli mau gendut, mau jelek, mau apapun selama anak orang kaya saudara. Bebas. Amin saudara. Bebas, kita adalah anak orang kaya. Kaya yang saya maksud adalah dia yang empunya seluruh dunia. Dia yang empunya seluruh kehidupan. Gak ada pernah kekurangan. He is sufficient, dia cukup dengan dirinya. Saudara, kita diangkat jadi anak. Sama-sama katakan saya, berkat pertama dari salib adalah kamu diangkat jadi anak. Ini lebih daripada kalau berkat engkau cuman katakan tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah, tadinya naik motor sekarang naik mobil. Itu kecil banget. Berkat terbesar adalah engkau jadi anak Allah. Amin saudara. Engkau dicukupkan, engkau dipelihara dan dijamin kehidupannya. Next. Berkat yang kedua adalah di ayat 7. Sebab di dalam Dia dan darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Berkat selanjutnya adalah saudara engkau diampuni dosanya. Next yang ketiga saudara. Berkat selanjutnya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan dari semula yang telah ditetapkannya dalam Kristus Yesus. Yang ketiga saudara, engkau dimasukkan ke dalam rencana Allah. Setiap engkau jadi punya tujuan sekarang. Tidak ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Kalau engkau nganggap aku cuman ngantri nunggu waktu kapan masuk sorga, engkau salah. Karena detik engkau ditebus, engkau masuk ke dalam sebuah rencana besar. Sebuah agenda, masuk kabinet Allah. Makanya namanya eklesia. Eklesia itu sebenarnya artinya bukan gereja. Zaman dulu di Romawi, eklesianya arti itu DPR. Penentu keputusan di satu kota. Penentu keputusan di satu negara. Engkau adalah eklesianya Allah. Saudara, amin? Ya. Engkau dimasukkan ke dalam rencana Allah. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Next, yang terakhir dikatakan, aku katakan dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Yang keempat, engkau diberi hidup penuh pengharapan. So ini karya salib. Waktu dia katakan it is finished. Saat itu juga terjadi pertukaran, terjadi penebusan, terjadi perdamaian. Hasilnya engkau diangkat jadi anak. Engkau diampuni dosamu. Engkau dimasukkan ke dalam rencana Allah. Engkau diberi hidup yang penuh pengharapan. Saudara, saya mau selesai. Tetapi sekarang pertanyaannya, lewat Jumat Agung ini, apa respon kita? Itu telah ditunjukkan. Yesus Kristus telah menunjukkan kasihnya yang besar kepada kita. Yang setuju katakan amin saudara? Dia telah menunjukkan kasihnya yang besar. Sehingga engkau punya kasih Allah. Engkau punya keyakinan. Dengan yakin melangkah ke masa depan. Karena engkau disertai oleh Tuhan. Engkau dikasihi, engkau dicintai. Engkau dihargai saudara. Apa respon kita?
Firman Tuhan katakan seperti berikut. Bahwa kasih yang sempurna yang telah kau terima itu mengalahkan ketakutan. Sama-sama katakan saya, kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Jadi ciri orang yang merespon, yang menyambut baik kasih Allah yang besar itu. Yang menyambut baik karya Irish Finish, karya selesai Kristus itu adalah dengan menjadi berani. Sama-sama saya menjadi berani. Berani apa? Next, pertama engkau berani beriman. Amin saudara. Apa maksudnya berani beriman? Saudara jangan takut-takut berdoa. Jangan takut-takut berharap, jangan takut-takut berani beriman. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 32 bilang gini, Ia, Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi telah menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Engkau mungkin punya masalah keuangan. Amin. Beriman. Beriman bahwa Tuhan akan mencukupkan. Kenapa? Kenapa saudara? Karena ini. Karena anaknya saja dia tidak sayangkan untuk engkau. Amin saudara. Anaknya harta terbaiknya dia diberikan kepadamu. Apalagi cuma sekedar pencukupan. Kalau engkau sakit, beriman. Percaya Tuhan mau menyembuhkan. Amin saudara. Dia enggak pelit-pelit memberikan itu. Enggak ada masalah buat dia untuk menyembuhkan engkau saudara. Kenapa? Karena ia tidak menyayangkan anaknya. Darahnya, hidupnya diberikan buat engkau. Apalagi cuma sekedar kesembuhan. Engkau gak tahu masa depanmu bagaimana. Beriman. Nyawa anaknya aja dia berikan. Apalagi cuma sekedar engkau mimpi pengen kuliah di luar negeri. Amin saudara. Engkau pengen menjadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang lain. Kau putus studi yang bagus. Saya katakan beriman. Kalau engkau menyadari kasih Kristus, beranilah. Berani apa saudara? Berani beriman. Next, yang kedua adalah berani bersyukur. Setiap kali saya bangun pagi di rumah, saya udah pernah cerita juga di sini kalau nggak salah. Saya selalu berkata sama istri saya, sebelum bareng-bareng sama istri saya kami berdoa, saya nggak akan bersyukur untuk hal yang lain. Saya bersyukur bilang gini sama Tuhan, karena ini adalah karya terbesar. Saya katakan, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersyukur bahwa hari ini kami satu hari lagi lebih dekat dengan sorga yang kau janjikan. Kenapa? Karena itu penting. Engkau gak perlu bersyukur hal-hal yang lain. Mungkin kau berkata, ayo Pak Tommy bilang bersyukur, tetapi hari ini gak ada yang bisa disyukurin. Aku udah bagaikan jatuh ketimpa tangga, kepleset tai ayam, digigit anjing rabies. Pokoknya aku itu udah sialnya bertubi-tubi. Saudara pernah dengar gitu? Apa yang mau diucapin syukur? Saudara, apapun yang kau alami hari ini, walaupun kayaknya gak ada yang baik yang kau alami, engkau masih bisa tetap bersyukur. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu, Tuhan telah membayar engkau lunas dan memberikan nyawanya buat engkau. Itu alasan untuk bersyukur. Dan itu membuat engkau dijamin sorganya oleh Tuhan. Amin. Makanya suatu kali murid-murid, kalau saudara baca dalam Lukas pasal 10. Yesus mengutus murid berdua-dua. Wah mereka happy banget. Bersyukur banget. Mereka balik telah berhasil mengusir setan. Telah berhasil nyembuhin orang. Mereka balik dan report ke Yesus. Yesus bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami. Kata murid-muridnya, wah kami telah menyembuhkan orang. Mereka happy banget dengan keberhasilan pelayanan. Dengan keberhasilan, dengan pemakaian Tuhan yang luar biasa. Mereka bersyukur bahwa Tuhan pakai mereka. Tetapi tahu gak respon Yesus? Kalau saudara baca di kitab Lukas pasal 10, Yesus bilang gini, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tetapi janganlah engkau bersuka cita, bersyukur. Hanya karena setan-setan itu tunduk padamu. Tapi bersyukur karena satu hal ini. Yaitu karena namamu dicatat di sorga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin saudara. Saudara gak punya alasan lagi untuk gak bersyukur. Namamu udah dicatat dan tipexnya udah dibuang jauh-jauh. Gak ada yang bisa hapus. Amin saudara. Next, yang ketiga, engkau berani yang namanya mengasihi. Kenapa? Karena engkau lebih dulu dikasihi. Engkau berani mengasihi. Tapi Pak aku udah habis 1 miliar untuk bantu orang itu. 1 miliar itu gak ada apa-apanya dibanding darah Kristus.
Tapi Pak, aku udah bolak-balik Pak. Ini udah gemes aku sama orang ini. Udah serahkan aja dia kepada iblis untuk dia Pak. Sering banget orang Kristen gitu ya. Serahkan dia kepada iblis. Hati-hati loh. Hei, berani mengasihi. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga respon kita. Kita harus saling mengasihi. Dan yang keempat, yang terakhir, dia katakan berani melayani. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Kasih karunia adalah sesuatu yang gak pantas kita terima. Kasih karunia bukanlah izin, bukanlah tanda bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kasih karunia memang kita terima tanpa perbuatan baik kita. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita. Tetapi orang yang sungguh-sungguh telah terima kasih karunia Allah, harusnya, pastinya, dia tahu diri. Dengan cara apa? Next, sebaliknya setelah aku terima kasih karunia, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan, membuat kita berani untuk apa saudara? Untuk melayani Tuhan tanpa hitung-hitungan. Saya akan tutup dengan satu cerita. Gak mudah untuk menghadapi. Tetapi Yesus mengizinkan kami untuk memahami kira-kira bagaimana perasaan Yesus yang ngelihat saya jatuh bangun. Ngelihat kelemahan saya. Suatu kali kami melayani seorang anak muda. Anak perempuan. Dia pindah dari agama seberang. Dan karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi di kota Jakarta, kami bantu dia. Wujudkan mimpinya. Didik dia, bimbing dia. Akhirnya suatu kali dia menyatakan kerinduannya untuk kuliah. Akhirnya kami galang dana, keluarin duit, dapat duit untuk daftarin dia kuliah. Lalu dia mulai kuliah. Lalu kena pandemi. Bayangkan dia perempuan kecil tapi harus nge-grab saudara. Nge-grab tiap hari untuk dapatin kehidupannya. Akhirnya kami pikirkan kayaknya agak susah nih pandemi. Dia harus tetap kuliah tetapi juga tetap hidup. Kita tambahkan, kita galang dana lagi, kita keluarin duit untuk bimbing dia. Bukan hanya biaya kuliah tapi biaya hidupnya sehari-hari. Selama bertahun-tahun saudara, bertahun-tahun. Setelah lewat itu semua saudara, tahu gak apa yang terjadi? Suatu kali ya ternyata ada kehidupan yang kami gak tahu. Bahwa ternyata dia suka chatting-chattingan dengan orang luar negeri. Lalu terjadilah suatu kali orang luar negeri, orang Cungko datang menghampiri dia di Jakarta. Lalu terjadilah cinta satu malam dan hamil dia. Hamil, orang ini pergi aja tinggalin. Dia pergi tinggalin. Dia udah mau gugurin tetapi kita katakan enggak. Kita belajar untuk ngeblend dia, membawa dia diterima di gereja, di jemaat. Lalu belajar untuk untuk katakan kita akan sama-sama. Melihara anak yang dalam kandunganmu. Enggak, kamu udah buat kesalahan, jadi jangan tambah-tambahkan dengan kesalahan selanjutnya. Rawat itu. Kita jagai kehamilannya sampai dia selesai. Saat itu istri saya baru melahirkan anak. Baru melahirkan. Jadi anak kami baru lahir. Nah dia saat itu udah hamil tua, mau melahirkan. Bayangkan saudara, saya bawa istri anak saya yang baru lahir saudara, sambil ngantar-ngantarin dia kemana? Periksa ke dokter, periksa ke bidan, lalu habis itu tibalah waktu bersalin. Saya kayak orang poligami istri dua, atau enggak saudara ya? Karena bawa istri saya, lalu bawa orang ini saudara. Lalu nyampe lah dia, saya tungguin dokter bidan lagi kerjain. Ternyata enggak bisa, akhirnya bidan bilang ini harus sesar. Saya bawa lagi dia saudara untuk ke rumah sakit, dananya jauh lebih besar karena mendadak, sesarnya mendadak saudara. Lalu habis itu kita enggak masalah, yang penting anak ini selamat. Kita berjuang, kita bukan orang yang berlebih-lebihan. Tetapi untuk nolong ya harusnya untuk nyawa gak boleh hitung-hitungan. Akhirnya singkat cerita selesai dia, lahirlah anaknya. Dia gak punya siapa-siapa di Jakarta.
Istri saya, biar saudara tahu, istri saya punya sedikit trauma untuk nampung orang di rumah. Karena dulu keluarganya dia itu pelayanan penjara. Dan kalau orang baru keluar penjara, nggak tahu ngubungin siapa, singgah di rumahnya dia. Jadi sering nampung orang di rumahnya. Nah suatu kali ada orang-orang orang napinya yang baru lepas itu menjahati mereka. Sejak saat itu istri saya trauma nampung-nampung orang di rumah. Nah jadi ini waktu mikir ini anak gimana ya. Ini baru keluar rumah sakit, dia nggak punya siapa-siapa, dia masih anak muda, nggak tahu gimana ngurus bayi. Akhirnya istri saya meniadakan semua traumanya, dia katakan, ya udahlah, tampung di rumah, tinggal di rumah kami sekitar sebulan. Tiap hari saya ngelihat istri saya sambil ngebedong dirinya sendiri supaya langsing lagi, ngebantuin orang ini, bikinin jamu buat dia, jamu untuk orang ini, mandiin anaknya. Pokoknya semua dilakukan, capek banget saudara. Nggak ada yang nggak kita lakukan, semuanya dilakukan. Bahkan saya bilang ini anak panggil aku bapak juga nggak apa-apa. Begitu udah selesai, tahu nggak apa yang terjadi, sekitar sebulan dia kembali mandiri, kita tetap support sekolahnya sama sekolah, sama kehidupan sehari-hari. Tibalah waktunya dia selesai wisuda, selesai kuliah dan wisuda. Wah kami senang banget, akhirnya perjuangannya selesai, dia bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin saudara. Akhirnya muncullah di Instagramnya, Instagram hari wisudanya. Waduh kami happy banget ngelihat dia pakai baju wisuda saudara. Lalu dia tulis gini di dalam Instagramnya saudara. Puji Tuhan perjuangan selama ini ternyata tidak sia-sia. Lalu dia ucapkan terima kasih. Nah ini dia kan pengen lah ya tahu ya udah banyak nolongin orang paling tidak ada sedikit lah terima kasih ya saudara ya. Dia bilang terima kasih. Yang pertama kepada dia sebutin satu nama yang telah make upin aku cantik sekali. Oke. Yang kedua, terima kasih. Dia sebutkan satu nama yang telah jahitin baju kebaya untuk wisuda. Thank you banget. Oke lah, boleh. Yang ketiga, dia tulis terima kasih disebutkan kepada nama dua orang yang telah menjagai anak saya. Karena wisuda kan harus nggak boleh masuk anak kecilnya ya. Telah menjagai anak saya di luar selama upacara wisuda di dalam. Yang keempat, nggak ada lagi. Selesai. Bertahun-tahun pengorbanan. Bertahun-tahun memberikan segala-galanya. Gak dihargai. Saat melihat postingan itu yang sederhana, istri saya nangis. Beneran. Tapi kita sadar bahwa seringkali itulah yang kita lakukan kepada Yesus Kristus. Setelah semua pengorbanan Yesus, kita gak hargai sama sekali. Kita gak beriman, kita gak bersyukur, kita gak mengasihi, kita gak berani melayani. Kami cuma bisa nangis, beginilah rasanya. Ingkar singkat cerita selesai anaknya bertumbuh bersama anak kami yang kedua karena lahirnya deket-deketan. Suatu kali kami berkata kami gak boleh kalah dengan ini. Waktu anaknya ulang tahun kedua atau ketiga, kedua kalau gak salah. Istri saya sibuk banget nanyain kamu mau apa. Karena memang susah hidupnya tetap nge-grab. Dan tahu gak apa yang terjadi saudara? Istri saya saat itu anak kami pengen ulang tahun. Pengen pesta princess. Tapi kami katakan enggak lah. Princess enggak harus pesta. Dami hemat banget duitnya. Karena memang tidak banyak yang untuk pesta. Lalu kami cuman beliin makanan banyak. Lalu dia sambil pakai baju princess. Anak kami yang kedua dia bagi-bagiin makanan kepada orang-orang pinggir jalan. Lalu tibalah waktu. Enggak lama kemudian anaknya yang ulang tahun. Amin saudara? Anak perempuan itu. Istri saya sibuk banget sampai tengah malam bikinin undangan di Canva. Lalu abis itu beli pesta Spider-Man, bikin kostum, bikin dekorasi, pinjam ruangan saudara. Lalu abis itu bikin makanan untuk undangan, semua undangan dia yang bikin goodie bag. Anaknya tinggal datang bawa badan aja saudara, dipakaikan kostum, lalu abis itu pesta party dan semua orang makan dan pulang-pulang bawa goodie bag, lihat dekor yang indah. Begitu selesai semuanya dan ngelihat apa yang istri saya lakukan. Kali ini bukan istri saya yang nangis saudara. Karena menyadari bahwa apa saudara? Bahwa kalau kami bisa mengasihi, itu bukan karena hebatnya kami. Itu karena Tuhan yang telah mencurahkan kasih-Nya yang besar.
sehingga kami tidak punya pilihan lain. Kasih itu begitu meluap sehingga akhirnya bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, apa responmu setelah Yesus mengorbankan segalanya yang besar di atas kayu salib? Engkau rasa udah cukup? Udah cukup banyak pengorbananku buat gereja ini. Udah cukup banyak pengorbananku bagi keluargaku. Udah cukup banyak pengorbananku bagi sesamaku. Saya mau katakan, pandang salib Kristus. Dari situ engkau tahu jalan pulang. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, izinkan kami Tuhan mengenang kasih-Mu. Hari ini kami mau ingat pengorbanan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu Terlalu Besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan perjamuan kudus ini dan momen Jumat Agung ini berlalu tanpa engkau menyadari bahwa engkau berharga. Bahwa engkau sangat-sangat berharga. Kalau engkau hari ini menyadari bahwa engkau benar-benar menyadari bahwa engkau sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dan engkau mau meresponi kasih Tuhan yang besar itu dengan keberanian. Mulai sekarang aku berani beriman Tuhan, berani bersyukur. Aku mau berani mengasihi tanpa hitung-hitungan dan berani melayani. Engkau mau meniadakan semua luka, semua kekecewaan. Akibat mungkin di masa lalu engkau telah mencoba mengasihi tapi enggak mendapat balik. Engkau mencoba melayani tetapi engkau dikecewakan. Whatever it is. Dan hari ini lewat Jumat Agung ini engkau sadar bahwa engkau enggak akan bisa melakukannya tanpa Kristus. Dan engkau minta Kristus untuk menguatkan engkau. Kalau engkau rindu meresponi kasih Tuhan yang besar, letakkan tangan kananmu di dadamu. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka Tuhan. Kami mau lebih menyadari kasih-Mu. Aku berdoa buat setiap orang yang meletakkan tangan kanan di dada mereka, bahwa mereka tidak akan pernah sedetik pun kehilangan kesadaran bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau telah menebus mereka dengan harga yang mahal. Engkau telah memberikan pengorbanan terbesar buat hidup mereka. Karena itu mereka dengan berani meresponinya. Berani bersyukur dalam segala keadaan. Berani Tuhan mengasihi. Berani melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Hari ini aku berdoa biar yang jauh kembali kepada Tuhan hari ini. Yang di dalam dosa diangkat kembali kepada kekudusan Allah. Pengampunan Allah turun atas anak-anakmu. Kekuatan Allah dicurahkan atas anak-anakmu untuk melanjutkan pelayanan mereka dan mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau terus pandang salib-Mu Tuhan. Pandang salib-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Four. Tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi
Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan suatu nyanyian. Salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami diberkati dalam ibadah peringatan Jumat Agung, hari kematian-Mu yang telah berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi dipulihkan, diampuni dan disucikan, dikuduskan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, hidup di tengah-tengah dunia ini, beraktivitas, berkarya buat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Mari Roh Kudus selalu berkarya bersama kami dimanapun kami tinggal, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami perbuat, kami boleh senantiasa memuliakan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Hari ini kami akan mengikuti perjamuan kudus, di mana kami merayakan hari kematian-Mu Tuhan. Roti melambangkan tubuh-Mu, kami akan makan untuk menyucikan segala, menyembuhkan segala penyakit kami, karena bilur-bilur-Mu telah dihancurkan untuk menebus segala kesalahan ataupun penyakit kami. Dan darah-Mu, anggur melambangkan darah-Mu, kami minum untuk menyucikan, menguduskan kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu turunkanlah berkat tubuh dan darah-Mu di atas perjamuan kudus ini, di atas roti dan anggur ini, sehingga kami makan roti perjamuan kudus, makan tubuh-Mu, menyatu dengan tubuh kami. Minum anggur perjamuan kudus, minum darah-Mu, menyatu dengan darah kami. Kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dan semakin gencar atau semakin setia melayani pekerjaan Tuhan dan melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini, layakkan mereka Tuhan, jadikan mereka menjadi berkat dan memberkati, dan jadikan pelayanan ini menjadi berkat dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga keluarganya, dalam perjalanan hidupnya. Nama-Mu diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut semua ini oleh anugerah kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap untuk mengikuti perjamuan kudus, katakan amin. Silakan duduk, jangan dimakan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Kita nyanyikan salibnya, salibnya selama mulia.
salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku Salibnya, salibnya selama mulia. salibnya, salibnya, selama mulia, dan dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dan dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat yang Tuhan kasihi, sudah semua mendapatkan roti dan anggur yang mau ikut perjamuan kudus? Sudah? Oke, kalau sudah semua ada semuanya, tentunya dengarkan baik-baik yang tentunya semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara menerima dan meyakininya, saudara bisa menjawab dengan perkataan amin atau haleluya. Saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Dengar baik-baik, kalau saudara meyakini dan menerimanya, saudara bisa menjawab dengan perkataan haleluya atau amin. Roti yang ada di tangan kanan saudara, tadinya satu, setelah dipecah-pecah menjadi banyak, melambangkan tubuh atau bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dihancurkan kurang lebih 2000 tahun yang lampau untuk menanggung segala penderitaan dan kesakitan kita sehingga kita menjadi pulih dan sembuh di hadapan Tuhan sampai saat ini. Apakah hal ini saudara terima dan saudara yakini? Amin. Demikian pula cawan yang berisikan air anggur melambangkan darah daripada Yesus Kristus yang telah dicucurkan dari luka-lukanya di jalan penuh dengan penderitaan kejoljuta untuk menyucikan segala dosa-dosa kita sehingga kita kudus dan layak di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apakah hal ini juga saudara terima dan saudara yakini? Amin. Kalau demikian terima perjamuan kudus, makan roti perjamuan kudus, makan tubuh Kristus menyatu dengan tubuhmu, minum anggur perjamuan kudus, minum darah Yesus menyatu dengan darahmu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa buat karyamu
dalam hidup kami. Engkau rela berkorban untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa dan kejahatan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan dan dikuduskan layak menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Saat ini kami menerima perjamuan kudus dalam perayaan Jumat Agung hari kematian-Mu, berkorban untuk kami semua, sehingga kami boleh bersuka cita karena Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang telah memberikan diri-Mu menebus kami supaya kami boleh selamat, supaya kami boleh menerima hidup yang berkenan di mata Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah karya-Mu terus menyertai kami dan memimpin kami dan memenuhi kami serta memberkati kami. Terima kasih Bapa, angkat roti di tangan kanan-Mu ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, haleluya. Nanti saya undang dengan hormat Saudara Mediman berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Kami bisa merayakan Jumat Agung dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan telah berikan kepada kami selama hari ini. Kami bisa ada, kami bisa hidup, dan kami bisa menikmati perjamuan kudus hari ini. Itu semuanya berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa memaknai dan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam keluarga kami. Kami bisa terus bertahan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja kami di tempat ini. Berkatilah gembala sidang kami di tempat ini. Berkati ibu gembala kami, berkati semua Tuhan, staf-staf pengembalaan di tempat ini. Biarlah nama Tuhan Yesus yang terus dikabarkan Injil di tempat ini Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa mendengarkan firman-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tinggal berdiri dengan mengangkat amplop-amplop yang sudah diisi dengan persembahannya. Dan kita mau kembali berdoa untuk persembahan-persembahan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, haleluya. Terima kasih Bapa buat karya-Mu dalam hidup kami sepanjang sampai saat ini. Oleh anugerah dan kasih-Mu kami boleh ada di hadapan-Mu. Dan kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam rangka perayaan Jumat Agung, kematian-Mu, untuk mengorbankan diri-Mu untuk penebusan kami, keselamatan kami, sehingga kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat anugerah-Mu ini Bapa. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga dan perluasan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk kami lakukan. Berkati hamba-hamba-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga semua akan berkarya buat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami, inilah apa yang dapat kami lakukan, kiranya berkenan di mata Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang datang dan mengembalikan persembahan kita di hadapan Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, yang menjadi pengumuman kita hari ini adalah jangan lupa di hari Sabtu akan ada Paskah untuk anak-anak muda.
Yang pertama adalah Paskah Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 7 dan juga pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu bisa hadir dan pembicara akan dilayani, ibadah pagi akan dilayani oleh Ibu Adlin dan ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Anita. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk anak-anak muda juga Paskah tetap ada di hari Sabtu besok dan akan dilayani oleh PDM Dio. Jadi bagi teman-teman anak-anak youth dan juga teens jangan lupa untuk hadir dalam ibadah Paskah anak-anak muda dan juga Paskah sekolah minggu di hari Minggu tanggal 20 April pukul 10 pagi sampai dengan pukul setengah 12 siang dan akan dilayani oleh domba kecil yaitu Katanti Jatmiko. Jadi Bapak Ibu yang terkasih jangan sampai tidak hadir di ibadah Paskah yang diadakan di setiap komisi. Itu aja jadi pengumuman kita. Kembali saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Mari bersyukur kepada Tuhan, katakan, oleh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikan, sebab kuasa salibmu, pulihkan kuasa salibmu. Kuasa salibmu, pulihkan kuasa salibmu, oh, pulihkanku. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama Tuhan, bersama saya katakan, amin.